Shalom anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tematik, tapi sebelumnya itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini atas kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau terus datang dalam hidup dan kehidupan kami, baik Bapak dan Ibu maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Kami mohon Tuhan, Engkau akan memberkati pembelajaran kami hari ini sehingga boleh berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Bapak dan Ibu guru dan juga anak-anak kami di rumah, sehingga mereka boleh semangat menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak yang ada di rumah, pembelajaran kita hari ini persatuan dalam perbedaan. Kemudian subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak yang ada di rumah, materi kita hari ini yaitu yang pertama, menggali informasi dari teks sejarah. Kemudian yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang keempat, menyebutkan dan mempraktekkan pola lantai pada tarian daerah. Selanjutnya yang kelima, pengamalan hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Baik, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu bagaimana menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Ada beberapa cara. Yang pertama, membaca teks keseluruhan. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan. Apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Contoh kalau kita baca teks sejarah peristiwa Rengas Dengklok, jadi kita bisa mengambil pertanyaan. Kita membaca keseluruhan teks itu, baru kita membuat pertanyaan. Misalnya, apa yang terjadi saat itu, atau bagaimana cara Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu cara untuk membuat pertanyaan. Kemudian kita masuk dalam pembelajaran yang kedua, yaitu apakah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwa sebagai bukti bahwa Indonesia bangsa yang mandiri. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Itu makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Yang kelima, sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Itu ada 5 makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, anak-anak semua, bahwa bagaimanakah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh, misalnya tumbuhan kaktus. Kaktus ini termasuk tumbuhan xeropit atau tumbuhan yang hidup
di tanah kering dan panas. Nah, bagaimana ciri-ciri kaktus itu dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya? Yang pertama, memiliki akar serabut yang lebar dan panjang untuk masuk jauh ke dalam tanah untuk mencapai atau untuk menyerap air. Kemudian yang kedua, batang tebal dan berlapis lilin untuk mencegah penguapan. Kemudian yang ketiga, daunnya seperti duri-duri yang kecil untuk mengurangi penguapan. Itu cara kaktus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Nah, anak-anak kemarin perhatikan gambar kaktus yang ada di slide ini. Ini adalah gambar kaktus, batangnya tebal, kemudian memiliki daun yang berduri-duri. Nah, ini tujuannya supaya mengurangi penguapan. Memiliki daun yang berduri-duri untuk mengurangi penguapan, sehingga kaktus ini bisa bertahan di tempat yang kering dan panas. Biasanya kaktus ini tumbuh di padang gurun. Nah, itu. Jadi caranya untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian selanjutnya, eceng gondok. Nah, eceng gondok ini termasuk tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Bagaimanakah cara eceng gondok mempertahankan hidupnya? Yang pertama, akar lebat untuk membantu keseimbangan saat mengapung. Jadi eceng gondok ini tumbuh di air, mengapung. Akarnya lebat, membuat keseimbangan saat mengapung. Yang kedua, daun berlapis lilin agar tidak mudah membusuk. Yang ketiga, pangkal tangkai berongga untuk membantu mengapung di air. Nah, itu cara eceng gondok mempertahankan hidupnya. Nah, perhatikan gambar di depan ini, anak-anak semua, ini gambar eceng gondok. Nah, ini daunnya, kemudian batangnya berongga, akarnya tebal supaya eceng gondok ini bisa terapung di air. Nah, itu. Selanjutnya tumbuhan teratai. Teratai ini juga tumbuhan air. Ya, bagaimana cara mempertahankan hidupnya? Yaitu daun lebar untuk mempermudah penguapan, batang berongga, udara untuk membawa oksigen ke batang dari akar. Nah, itu. Perhatikan tumbuhan teratai. Daun teratai ini lebar untuk mempermudah penguapan, karena tumbuhan ini hidup di air, jadi selalu menguap supaya tidak membusuk, ya, tidak membusuk. Kemudian batang berongga memiliki di dalamnya ada udara untuk mengatur perjalanan udara dari batang ke akar. Nah, itu teratai dengan mempertahankan hidupnya. Kemudian pohon bakau. Pohon bakau itu hidupnya di air juga. Nah, memiliki akar napas untuk berfungsi mengambil oksigen dari udara. Itu pohon bakau. Cara pohon bakau untuk bertahan hidup. Nah, perhatikan ini. Pohon bakau memiliki akar napas untuk bernapas, mengambil udara melalui akar ini. Sehingga pohon bakau bisa bertahan hidup. Selanjutnya kantong semar. Ya, kantong semar daunnya termodifikasi menjadi seperti piala atau corong. Dinding di dalamnya menghasilkan nektar untuk menarik serangga. Kemudian yang kedua, serangga yang masuk ke dalam piala kemudian dilarutkan oleh cairan sehingga tumbuhan kantong semar mendapat nitrogen. Nah, itu cara kantong semar mempertahankan hidupnya. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Inilah gambar kantong semar, bentuknya seperti piala. Di dalam piala ini ada nektar. Nektar itu untuk menarik serangga datang. Nah, setelah serangga datang, serangga ini jatuh ke dalam cairan yang ada dalam kantong semar, sehingga
kantong semar ini mendapat nutrisi, yaitu nitrogen dari serangga yang telah jatuh ke dalam kantong semar tersebut. Itu juga cara kantong semar dengan unik mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, tumbuhan Drosera. Drosera menghasilkan nektar untuk menarik serangga, kemudian serangga akan terperangkap pada zat lengket yang dihasilkannya. Itu cara Drosera bertahan hidup. Contoh, ya ini adalah gambar tumbuhan Drosera memiliki bunga yang zat lengket di sini, kemudian datanglah serangga terperangkap di situ. Itu cara tumbuhan Drosera mempertahankan hidupnya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, sekarang kita masuk dalam materi yang keempat, yaitu pola lantai pada tarian daerah. Nah, pola lantai pada tarian daerah itu memiliki dua pola dasar, yaitu yang pertama garis lurus. Garis lurus itu memiliki kesan kesederhanaan dan kekuatan. Kemudian pola dasar yang kedua, pola lengkung yang berkesan kelembutan. Nah, dari kedua pola dasar ini dikembangkan lagi menjadi pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, pola lingkaran, dan pola zigzag. Itu adalah pengembangan dari dua pola dasar tadi, yaitu lurus dan lengkung. Itu. Kemudian anak-anak semua kita masuk dalam materi yang kelima, yaitu pengamalan hidup rukun. Pengamalan hidup rukun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, di rumah, maupun di lingkungan dimanapun kita berada. Jadi pengalaman hidup rukun itu kita terapkan dimanapun kita berada. Ya, baik anak-anak semua, demikian materi kita hari ini. Semoga anak-anak semua boleh menyimak dengan baik, dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita dalam pelajaran kita hari ini. Dan tugas hari ini anak-anakku yaitu yang pertama, tuliskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tuliskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga, tuliskan jenis pola lantai tarian daerah. Baik, kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini atas kasih pertolongan-Mu, sehingga boleh menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semuanya boleh berlangsung semata-mata kuasa-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.